Yang saya hormati Romo Vigen, Romo Samuel Pangestu, Romo Edward Kalistus Pratodopo SJ, Romo Pungki Setiawan SPD, dan juga para pengurus MPK yang diwakili oleh Pak Bobi, Pak Budi, dan Suster Brigita, Ketua MKS SMTA MPK Bapak Nugroho. Terima kasih juga untuk para suster tarekat OSF yang hari ini berkenan menyiapkan tempat ini yang bagus untuk kita merayakan perayaan Ekaristi dan juga kegiatan kita, kegembiraan kita pada hari ini. Dan juga yang saya hormati Romo, Brother, Frater, Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga anak-anakku sekalian dari wilayah Tangerang sampai Bekasi. Saya ada pantun sedikit. Dari Tangerang ke Bekasi, jangan lupa mampir di Marsudiri. Mari kita bergembira hari ini merayakan perayaan Natal di Marsudiri ini. Romo, Suster, Frater, Brother, izin saya melaporkan untuk peserta kita yang mengikuti perayaan Ekaristi dan juga perayaan Natal pada pagi hari ini, kurang lebih ada 550 peserta yang sudah mendaftar. Perayaan Natal ini terselenggara atas dukungan dan kerjasama kita semua. Terima kasih khususnya untuk para suster dan juga donatur yang sudah berkenan untuk membantu, dari PT Aser, dari BINUS, Erlangga, Sumber Makmur, Desa Putra, kemudian dari Mas Media, Penerbit Buta, Percetakan SMK Grafika Desa Putra, dan PT Serena Indo Pangan. Dan juga banyak juga para donatur yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang dengan bagaimana caranya membantu dalam perayaan Natal pada pagi hari ini. Tema Natal kita, panggilan menjadi pribadi membawa sukacita. Harapannya kita semua membawa sukacita Natal kepada semua orang. Dan hari ini kita bersukacita dalam perayaan Ekaristi dan perayaan nanti kegembiraan bersama dengan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Terlebih ada door prize yang luar biasa. Harapannya kita mendapat atau membawa pulang door prize itu dengan gembira hati. Terima kasih kepada donatur yang sudah menyiapkan semua ini. Akhir kata,
selamat Natal dan Tahun Baru. Kita dipanggil menjadi pribadi yang baru membawa sukacita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Tadi saya mau baca panggilan menjadi pribadi membawa sukacita. Coba tersenyum dulu dong. Mukanya manyun semua. Tetapi kalau yang enggak, kalau yang penyanyi langsung tepuk tangan dulu gitu. Biasakan di sekolah kita itu puja dan puji harus ada. Yang positif harus tetap ada. Jangan yang diskriminasi atau mencela dan lain sebagainya kurang baik. Saya mau sekali lagu dulu ya. Ini lagu kesukaan saya, ada di mobil saja, menemani saya perjalanan ke sini. Lagu Virgo ya, itu saat saya telah pergi. Khotbah saya hanya itu saja. Bapak Ibu dan kasih, ini dosa asal gereja Katolik atau sekolah Katolik kali, saya nggak tahu.
apa ya? Kalau kayak sepertinya ada lompatan-lompatan gitu ya. Panggilan menjadi pribadi pembawa sukacita itu kan ya, apa ya, proses yang panjang ya. Bagaimana bisa menjadi pribadi itu kan? Seperti gereja kami mengatakan, hendaklah kalian saling mengasihi satu sama lain. Begitu ya, langsung kasih. Gak bisa itu. Kamu harus jadi pintar ya. Angkanya harus 100 ya. Gak bisa. Menurut saya gak gitu. Saya ingin mengubah itu. Ini 2 prinsip hidup menurut saya. Ini renungan saya selama Natal gitu ya. Kira-kira tahun baru mau Natal apa ya kok kita dapat dari inspirasi Yesus yang menjelma menjadi manusia dari tiga di antara kita. Apa maksudnya? Allah sama manusia tiga di antara kita. Saudara terkasih, menurut saya ada 2 prinsip hidup. Yang pertama, menerima dulu baru bisa memberi. Titik. Ada yang menerima sukacita dulu baru bisa memberikan sukacita itu pada orang lain. Ada menerima kasih itu baru ada bisa memberikan kasih itu pada orang lain. Ada menerima pelajaran itu baru ada bisa mengajarkan itu pada orang lain. Jelas ya. Apakah proses itu sudah benar? Jangan marah-marah dong ya. Jangan marah-marah sombong. Setuju gak? Gak setuju pula. Berhenti gak apa-apa. Sejarah diberhentikan oleh ketidaksetujuan. Demokrasi. Saya merasa itu yang penting kata kunci yang menerima. Jadi beriman itu dikatakan Paulus dan sebagainya tentang iman. Kadang-kadang kita nggak ngerti itu iman siapa itu iman. Apa itu iman? Jelas ya. Menurut saya itu dia menerima dulu kasih karunia Tuhan, menerima itu semua penumpangan tangan dan sebagainya. Itu kata-kata kunci menerima. Baru dia bisa menjadi uskup, menjadi apapun. Menjadi pribadi membawa sukacita, menjadi orang kuat dan hebat dikatakan firman tadi. Itu kan doa seorang tua. Berarti dikabulkan. Jelas ya. Anda sudah menerima Tuhan? Ngomong doang bisa jadi udah gitu ya. Sungguh nggak menerima Tuhan? Apakah dalam karya belajar dan mengajar ini melibatkan Tuhan, bertanya pada Tuhan? Saya mempertanyakan itu. Kok kalau mau bertanya dengan Tuhan, Tuhan jawab pasti aja soal hebat-hebat, keren-keren semua. Seperti nyanyi tadi, sangat baik, luar biasa nyanyi. Itu baru keren. Nanti nyanyi lagi ya. Jelas ya. Menerima Tuhan sebagaimana apa adanya yang diwahyukan diwartakan oleh kitab suci. Dia adalah putra Allah, anak Allah itu yang menjelma dari manusia. Dia yang hebat itu mau menjadi manusia tinggal di antara kita. Mengapa lahir di Bethlehem? Mengapa? Dan Yesus gambar Allah yang gampang dijumpai, dimintai, itu bisa gampang. Ya oleh karena itu datanglah pada Dia. Kalau kita mengimani Dia, menerima Dia, ya kita datang. Bertanya terus. Kemarin kan ada apa tuh MPK ini? Bertanya sama Tuhan. Jangan-jangan hanya knowledge kita, spiritualnya, imannya tidak dikembangkan. Orang yang hebat kan, kalau nggak salah SQ-nya hebat ya. Benar nggak? Oh, makanya berhasil tuh SQ-nya hebat. Bukan IQ-nya. Awalnya itu. Ya, kalau orang hebat bisa membawa sukacita, memberikan dirinya dan itu mulai kita menerima Tuhan dengan benar. Tidak seperti yang ku mau Tuhan Yesus itu, seperti yang ku mau ya Tuhan itu pun jadi macam. Oh, bukan buat bisa kan sebagainya, tidak bisa. Seperti itu Tuhan kita yang nanti wafat dari salib yang menderita, melalui menderita dia akan menyelamatkan manusia. Kalau perjuangan Anda belajar terus, Anda menjadi orang hebat. Tak mungkin sulap jadi langsung jadi orang hebat.
Pak. Itu prosesnya. Ya, menerima Tuhan dengan benar. Nanti akhirnya berdampak pada diri saya. Transformasi diri saya bisa menerima diri saya sebagaimana adanya. Dikatakan dari firman tadi kan, ada menjadi diri sendiri, menurut jati diri. Itu menerima diri sebagaimana adanya. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik kita kembangkan, yang buruk kita ampuni. Injil Lukas sebenarnya pewarta kabar sukacita Injil, isinya apa sukacita itu? Bukan ketawa-tawa, bukan. Isinya ada kasih dan pengampunan Allah. Isi yang kita mewartakan kabar sukacita itu adalah isinya ada kasih dan pengampunan menurut Injil Lukas. Ada dibaca bab 24. Ya, gimana kita kasih dan pengampunan kita wartakan, tidak sekedar mau terima dikasih dan diampuni. Menganggap dirinya sudah hebat, gak pernah ke gereja, gak pernah macam-macam lagi. Oh, menerima Tuhan itu berarti kita dibaptis, beri sakramen baptis, beri sakramen Ekaristi, dan juga beri sakramen Krisma kepenuhan Roh Kudus seperti itu. Itu baru menerima Tuhan komplit. Kalau jatuh dalam dosa selesai. Kita orang lemah juga, perlu disempurnakan dalam perayaan Ekaristi ini. Mengapa ada Tuhan kasihanilah kami dalam ibadah kita? Karena kita sadar kita walaupun putra-putri Allah, tapi kita juga anak lemah. Ya, mau disempurnakan Tuhan saat Ekaristi. Dan terkasih menerima Tuhan dengan utuh. Nah, itu penting, itu berarti beriman dengan utuh. Ya, nanti bisa dijabarkan belajar. Menerima Tuhan dan juga bisa menerima diri sendiri sebagaimana adanya itu. Dampaknya ini, kalau kita bilang, oh imannya mendalam, buktinya apa? Buktinya adalah dia bisa menerima dirinya sendiri sebagaimana adanya, mengasihi dirinya dengan benar. Ya, kalau malas mengasihi diri dengan benar enggak, karena nggak sehat orang malas. Jelas, dia mengasihi dirinya, bagaimana dia bisa mengasihi orang lain? Jelas ya, itu diri sendiri. Kalau saya retret dengan SMA, dengan SMP, dengan SD atau bahkan yang kecil juga, selalu saya bilang inventarisasi mengenai kebaikan Anda dan ya hal-hal yang buruk dalam diri Anda. Ternyata apa? Yang banyak yang buruk. Karena apa? Karena Anda mengikuti lagu firman tadi, dunia menghakimimu. Para guru yang bisa menghakimi, sekolah bisa menghakimimu, gereja bisa menghakimimu, masyarakat menghakimimu. Itu bukan itu. Ya, kita tidak seperti itu. Ya, enggak. Tuhan enggak seperti itu. Enggak pernah menghakimi kita, tidak tahu untuk menyelamatkan kita. Kalau Anda menghakimi, berarti Anda bukan pengikut Yesus, Anda bukan beriman Katolik, selesai. Sama dunia politik pun sama, kita nggak menghakimi. Jelas. Ya, kalau mau menang, dunia ini jangan menghakimi, mengasihi dan mengampuni. Itu ya. Jangan nanti datang lagi, nanti datang dengan saya ketahuan dulu. Jeleknya banyak, 50, bagusnya sedikit 10. Itu semua. Lansia juga sama. Lansia yang begitu, keluarga yang begitu, anak-anak juga begitu. Karena orang tua yang begitu, menghakimi juga. Mana orang tua pada duduk semua ini? Masalahnya. Guru juga bisa begitu. Jelas. Belajar. Nah, setelah itu menerima Tuhan sebagaimana adanya, menerima diri sebagaimana adanya, nanti Anda bisa menerima orang lain sebagaimana adanya. Ada yang baik, ada yang buruk. Lihat diri kanan Anda. Kenal nggak? Kenal ada yang baiknya nggak? Ada. Lihat yang itu aja. Jeleknya ada pasti. Ya ampun.
Yang baik-baik dikembangkan. KAJ itu nggak pakai slot-slot lagi. Hipnosis mulu yang ini. Capek deh. Itu hanya strength atau opportunity. Berkembang, Yesus nggak mau pernah mandek. Berarti kesalahan, skrumal gitu, enggak. Nggak ada lah, memang aku salah. Yang aku salah selesai. That's it. Gitu ya. Banyak orang bagaimana adanya, ini suster kayak begini saya terima. Bagaimana ada kacau dong atau apa? Makanya mau inisialnya pasti. Pasti orang ada yang hebat-hebat itu kita melihat itu. Itu cara Yesus memandang kita gunakan. Itulah pewartaan Injil. Paham baik yang ada di kepala kita, di hati kita semuanya seperti itu. Banyak. Ya, ada merayakan Natal ya, tahun baru syukur pada Allah, tapi kalau nggak mengubah itu, paham itu dan cara hidup kita ya untuk apa? Hanya seremonis buat apa? Ya, setuju? Menggunakan mata Anda untuk memandang hal yang baik. Gak menghakimi, mata ini paling kejam ini menghakimi. Ngototin orang, ngeliatin orang. Biasanya mau di gereja orang bisa seperti itu. Ya bapak Tuhan doang, itu anak-anak kecil dapat. Karena kita tuh ketika hati kamu dihakimi kamu apa? Aneh, kamu bukan bos. Ya, bosnya Tuhan bukan sok-sokan. Aktif juga begitu macam-macam. Gue yakin gitu. Ya, tidak seperti itu. Syukur-syukur dia datang ke gereja. Ya, jangan dimacam-macamin maksud saya. Aturan di atas manusia, bukan manusia di atas aturan. Itu ngomong kali-kali, bukan kali, tapi nggak nggak penasaran. Dosa yang tidak bisa ditebus Yesus Kristus juga. Ya, saat kita ada gereja ada sekolah terus itu juga. Terus sekolah terus manusia terus aturan mengabdi pada manusia, manusia mengabdi pada Tuhan. Nah, setelah itu setelah menerima itu semua, all tickets, Anda baru bisa memberi nanti. Baru kamu sukacita itu baru Anda bisa ngomong seperti itu. Gak usah Anda gak usah sebut itu tolak ukurnya itu KPI-nya itu bahasa. Dengan sendirinya Anda sebarkan katakan kepada teman-teman kita yang punya paham Injil seperti ini, paham yang baik sekali. Itu bawa sukacita isinya ya. Allah yang mengampuni, mengasihi kita, seperti kita juga mengasihi kamu semua. Selesai. That's it. Ya, semoga Anda bersukacita karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Apapun siapapun, terutama anak kita yang juga bertakwa. Ada sangat dikasih, dicintai. Ya kalau salah dikit-dikit masih diampuni Tuhan dan pasti ya, semoga orang tua Anda, orang tua kita semua, guru, sekolah, pastor, para orang tua itu menyadari semua sehingga anak kita berkembang, bertumbuh dan sangat luar biasa dalam iman dan menerima dan memberi. Kalau saya dari segi yang biasa tidak bisa lakukan. Semoga itu yang terjadi ya. Sudah menerima diri. Kalau orang tua gurunya nggak begitu ya nggak bakalan anaknya bisa. Setuju ya? Luther juga kelompok juga kepala sekolah. Kepala sekolah saya. Pagi juga pas separuh. Kalau nggak bisa terima itu dia bisa marah-marah terus, apa-apa terus. Semuanya serba nggak beres. Padahal dirinya sendiri nggak beres. Demikian adik-adik dia kalau bete-bete terus berarti Anda juga terima diri. Apa bete? Apa deh? Ya tidak ya. Terima. Aku begini, aku lemah, aku ini ya kita belajar lagi. Ya. Ngaji sudah bagus, sudah pakai bagus. Gila, tapi mati ya. Dan terima, kalau harus tidak apa-apa kalau masalah. Tapi tadi keren. Tapi itu terima kasih
begitu ya, kita berpandang dengan mata Yesus kalau beliau kan, melihat yang baik-baik, cepat melihat yang baik, yang jelek-jelek tidak ada. Biasanya yang cepat melihat yang jelek langsung ngomong. Nah, bagus-bagus yang ada kerjain, tapi yang kerjain bagus, baik-baik. Ya, mulai sekarang di rumah, dalam diri dulu ya, di rumah, nanti di keluarga, sekolah, masyarakat, di gereja, ada menjadi pribadi-pribadi, menjadi pembawa sukacita Injil, pasti luar biasa. Tuhan hadir di sini. Dan saya orang mengatakan nggak hadir di sekolah Katolik, Tuhan nggak hadir dalam diri kita dan kehidupan kita, kehidupan masyarakat dan bangsa dan negara. Saya menghadirkan. Jadi membawa kabar sukacita Injil menjadi serupa dengan Yesus, memandang segala sesuatu dengan kasih dan pengampunan. Amin. Tema yang kita angkat mengawali tahun 2024 adalah panggilan menjadi pribadi pembawa sukacita yang harus diperdahului oleh penerimaan diri akan kasih dan pengampunan Allah seperti yang disampaikan Romo Samuel. Sukacita membawa kebahagiaan dan menghadirkan kasih, dan kasih adalah Allah itu sendiri, yang berarti dalam sukacita kita menghadirkan Allah. Maka awal yang baik ini hendaknya kita mampu menghadirkan Allah dalam komunitas kita, MKS, Musyawarah Kepala Sekolah, SMPA, SMK dan SMK, MPK, Majelis Pendidikan Katolik, KAJ, Uskupan Agung, Jakarta. Dengan sukacita berbagi hal yang baik, saling menguatkan, bekerja sama menuju perubahan di tengah arus perubahan pendidikan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas nama MKS kepada Romo Samuel selaku Dirjen KAJ yang telah berbincang, kepada Romo MU Moderator dan Romo Pungki Pastor Kepala Taman Garasi yang telah menjadi konsul berat, para suster OSM yang menyediakan tempat dan baik, perwakilan MPK SMTA KJ, para donatur yang hadir, apabila yang ada hadir dari Aser, Binus, Penerbit Erlangga, Percetakan Grafika, Desa, Mas Media, Penerbit Kita, Serena Pangan Industri, dan Sumber Makmur. Kepada kepala sekolah, guru karyawan dan siswa yang tergabung dalam MKS, SMTA, MPK, KAJ, dan ucapan terima kasih kepada teman-teman panitia Misa Perayaan Natal tahun 2024 dari MKS Timur Bekasi, beserta kur luar biasa dari SMA Angul Timur 2 Servasius. Setelah kata
Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru kita semua bersama Bapak kami dan Ibu Sepanjang Jakarta dan juga MPK kalian sekalian. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Saya berdiri di sini mewakili dari MPK KAJ. Kebetulan Suster Murti sebagai ketua tidak bisa hadir, maka saya diminta untuk menyampaikan sambutan. Tetapi yang lebih penting kayaknya bukan sambutan dari saya, tetapi hadiah di sana. Ya kan? Yang ditunggu-tunggu itu bukan sambutan saya. Baik, Bapak Ibu Suster, leader dan anak-anakku serta Romo, saya kira tadi khotbah dari Romo Sam itu luar biasa untuk kita. Mari kita sama-sama merefleksikan khotbah dari Romo supaya apa yang disampaikan oleh Romo ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Saya juga ingin mengajak kepada Anda semua yang hadir di sini. Di sini ada guru, ada karyawan dan peserta didik. Saya mengajak kepada Anda semua, mari kita saling tingkatkan kolaborasi dan sinergi kita sebagai keluarga besar MPK KAJ. Seperti yang disampaikan oleh Romo Samuel tadi, kalau di antara kita tidak ada kesatuan hati, boleh dengar sebentar ya. Kalau tidak ada kesatuan hati, tidak ada cinta, maka tema panggilan menjadi pribadi pembawa sukacita tidak akan tersampaikan. Maka marilah kita saling terbuka, saling menghargai sebagai satu kesatuan di Majelis Pendidikan Katolik KAJ untuk mengembangkan pendidikan, terlebih sebagai peserta didik, sebagai guru, sebagai suster, sebagai romo, sebagai bruder, untuk menjadi pribadi membawa sukacita untuk sesama yang kita jumpai. Sekali lagi terima kasih dan propesiat untuk panitia, khususnya untuk keluarga besar suster-suster OSF. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyediakan tempat. Dan semoga hari ini kita juga bersukacita untuk bergembira bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. 1, 2, 3, bukit. Ada berapa orang sih di atas panggung? Sudah ada 6 sih. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Shalom, selamat pagi semua. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024 buat kita semua. Dan dengan tema yang ada di belakang, sukacita ya. Saya rasa semuanya bersukacita pada pagi hari dan siang hari ini. Dan kepada Romo, kepada pastor, suster dan juga brother, saya sampaikan salam dari manajemen direktur kami, Ibu Leni Pamitahang yang berhalangan hadir. Dan kami dari PT Eser Indonesia ingin memberitahukan juga kepada semua yang hadir di sini bahwa kami dari Eser Indonesia sudah bekerja sama dengan Majelis Nasional Pendidikan Katolik untuk periode 3 tahun ke depan. Apa saja sih yang Eser lakukan untuk MNPK? Lalu bagaimana kami bisa membantu transformasi pendidikan ke arah digital untuk membantu peserta didik? Kami ada divisi Eser for Education yang mungkin sebagian Bapak Ibu sudah mengenal. Saya sempat datang ke MPK yang ada di Medan. Kemarin juga sempat ke Balikpapan. Dan saya juga nanti rencananya akan ada kunjungan juga di MPK yang di Palembang. Malang juga sudah ada. Dan kami juga kemarin tahun 2023 kami sempat juga memberikan bantuan corporate social responsibility kami. Kami tidak memberikan langsung ke sekolahnya, tapi kami memberikannya kepada MNPK untuk menentukan sekolah mana di MPK yang membutuhkan. Seingat saya kemarin ada sekitar 12 sekolah dari Katolik yang mendapatkan free laptop dari Eser Indonesia untuk dipakai di sekolahnya masing-masing. Dengan harapan ini selama 3 tahun ke depan kami akan tetap melakukan kerjasama pelatihan bagaimana Bapak Ibu semua nanti peserta didik juga bisa sama-sama berkolaborasi dengan Eser Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan transformasi digital. Ada banyak hal yang kami persiapkan untuk education ke depan. Jadi saya sendiri merasakan manfaatnya. Saya berterima kasih buat Suster Ansila ya, karena 2 anak saya sekolah di Yayasan Marsudi ini. Anak saya yang pertama sekolah di Marsudi ini di Ponspite Matraman. Yang kedua saat ini masih SD di Sekolah Budaya. Nanti SMP-nya mohon izin yang di Budaya, dia minta pindah ke Marsudi ini yang ada di Otista, Jawa. Jadi dua-duanya, saya punya anak laki-laki, dua-duanya bersekolah di sekolah Katolik Bapak Ibu. Mohon dititip diajarin supaya jadi anak-anak yang berbakti dan nanti berguna ke depannya. Jadi kami dari manajemen PT Eser Indonesia mengucapkan terima kasih. Semoga nanti yang mendapatkan laptop adalah yang membutuhkan, yang doanya juga kencang. Jadi silahkan berdoa. Saya tadi dikasih nomor juga 575. Saya dipesan kalau nanti dapat tolong kocok pulang. Saya bilang gitu. Jangan saya bawa pulang nanti saya mengambil keuntungan dari acara itu. Banyak Bapak Ibu mungkin yang saya mungkin tadi ada beberapa yang kenal. Jadi mudah-mudahan nanti habis ini kita bisa diskusi lanjutan dengan MPK KAJ. Kami terbuka untuk bisa membantu apa yang bisa kami bantu untuk MPK KAJ. Saya sempat juga berhubungan dengan kepala sekolah Regina Pacis yang ada di Jakarta. Kemarin belum sempat membantu. Mudah-mudahan nanti beberapa acara kemudian kita bisa support lagi untuk kegiatan bersama MPK KAJ. Dari saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat Natal, selamat Tahun Baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini memberikan kemajuan semua untuk pendidikan dan peserta didik yang ada di MPK KAJ. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
foto dulu ya. Mas Riki, silakan ikuti arahan dari bapak fotografernya. Oke, Ini pemenang grand prize utama yang pertama ya, tepuk tangan dulu. Dapatnya printer nih. Foto dulu, foto dulu. Terima kasih, foto dulu Romo Bumi. Ya, silakan. Foto dulu. Romo dulu, Romo. Nah, ya. 1, 2, 3. Ada lagi. Sepeda lipat telah diputar dan diterima, diberikan oleh sister. Tepuk tangan yang meriah. Boleh berfoto dulu menghadap kameranya, ada fotonya sedikit. Iya. Oke. Kita foto dulu. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati. Selamat Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru tahun 2024.